Berbahagia para calon penerima sakramen penguatan. Bersama-sama dengan orang tua, keluarga, para pendamping, panitia penguatan, dewan paroki, dan seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada para calon penerima sakramen penguatan. Kita semua tahu menerima sakramen penguatan ini bukan soal umurnya sudah memenuhi syarat, maka menerima sakramen penguatan. Menerima sakramen penguatan adalah suatu keputusan iman. Keputusan untuk selalu memberikan tempat, memberikan ruang, memberikan waktu kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Semakin Roh Kudus itu memimpin hidup kita, maka kita akan selalu memilih, bukan sekedar yang gampang atau menyenangkan, tetapi selalu memilih yang baik dan yang benar, dan tentu saja melaksanakannya. Contohnya tentu saja adalah Yesus sendiri, yang sejak kelahirannya, hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Ia dikandung dari Roh Kudus. Ketika dibaptis, Roh Kudus turun atas dirinya. Ketika dikodai di padang gurun, ia disertai Roh Kudus. Ketika tampil pertama kali, ia mengatakan, Roh Kudus ada padaku. Itulah sebabnya Yesus selalu berjalan di jalan yang lurus sesuai dengan perutusan yang ia terima dari Bapanya. Dan perutusan itu berakhir di salib. Dan pada hari ini kita merayakan pesta salib suci. Dan kalau kita berbicara mengenai salib, kadang-kadang kita berpikir bahwa salib itu beban. Sering kita mendengar orang berkata, saya sedang menerima salib. Itu artinya sedang susah, sedang berbeban. Tidak demikian yang dikatakan di dalam Injil, ada sisi lain. Salib adalah peninggian. Di salib, Yesus memberikan segala-galanya. Oleh karena itu, ia ditinggikan, ia dimuliakan. Sisi lain dari salib adalah pemuliaan. Nah, kita semua dipanggil nanti sebelum Krisma diterimakan, para calon akan didoakan dengan doa ini. Semoga berkat pengurapan Roh Kudus, mereka menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kristus yang seluruh hidupnya dipimpin oleh Roh. Semakin sempurna di dalam Kristus, semakin serupa dengan Kristus, berarti semakin membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, petunjuk-petunjuk apa yang dapat menjelaskan kepada kita bahwa kita membiarkan hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus? Jawabannya, kalau kita selalu memilih yang baik dan yang benar, bukan yang gampang dan yang menyenangkan saja. Paus Fransiskus memberikan contoh yang sangat sederhana. Beliau menampilkan contoh dari seorang ibu. Saya ceritakan apa indikatornya semakin serupa dengan Kristus, semakin membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti bapak-bapak dapat mencari contoh sendiri.
Paus memberi contoh ini. Seorang ibu pergi berbelanja. Di tempat belanja ia berjumpa dengan tetangganya, maka mulailah pembicaraan seru. Sampai pada suatu titik mereka mulai bergosip. Gosip itu bicara jelek tentang orang lain. Tetapi ibu itu mengatakan, tidak, saya tidak ingin berbicara jelek tentang orang lain. Paus mengatakan satu langkah maju menuju kesempurnaan kasih, menjadi semakin serupa dengan Kristus.